Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Yatin Kamila, kelas IFC 4, NIM 1902046077, mahasiswa semester 4 UIN Wali Songo Semarang. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas di mana menjadi tugas akhir ujian akhir semester dari mata perkuliahan astronomi bola. Dalam tugas ini saya mendapatkan sebuah tema, yaitu menjelaskan tentang arah kiblat beserta asal-usul rumusnya. Dalam pengertian singkat, secara arah kiblat adalah arah di mana para umat Islam itu menuju saat beribadah, arah di mana umat Islam saat beribadah menuju ke Baitul Ka'bah ataupun Makkah, yang mana itu menjadi salah satu kiblat umum bukan kiblat umum lagi, yang mana itu menjadi salah satu kiblat wajib bagi setiap umat muslim di dunia. Dapat kita gambarkan secara gampang saja. Sebenarnya kalau misal kita berbicara tentang arah kiblat, tentunya di pelajaran hukum arah kiblat waktu awal sholat kita juga diajarkan untuk cara menghitung arah kiblat. Dalam pelajaran seperti itu sangat-sangat arah kiblat ini bisa dikatakan seperti dasarnya, benar-benar ilmu yang dasar. Dan kita pun kalau misal mencari arah kiblat itu biasanya kalau di mata perkuliahan seperti itu kita ditaruh di depan, karena cukup simpel saja, kita hanya butuh beberapa langkah seperti bujur Ka'bah, lintang Ka'bah, bujur tempat, lintang tempat, dan itu kita tinggal mencari antara selisih bujurnya, demikian. Tapi jika di astronomi bola kita akan membahas bagaimana seluk-beluk didapatnya arah kiblat tersebut. Dalam kali ini saya sudah mempersiapkan sebuah lingkaran, yang mana ini nanti akan kita gunakan sebagai oret-oretan. Di sini saya sudah membuat sebuah lingkaran, yang mana ini digambarkan sebuah bidang bumi dalam koordinat geografis bola bumi, yang walaupun ini masih belum terlalu rapi, tapi bisa kita gunakan untuk oret-oretan pada kali ini. Oke. Untuk membawa arah kiblat dalam rumus segitiga bola, tentunya kita itu harus membuat segitiganya terlebih dahulu. Lalu bagaimana caranya? Pertama kita buat titik Ka'bah di sebelah sini. Ini adalah titik Ka'bah. Kita akan membuat titik Ka'bah di sini, dan ini adalah titik lintang tempat Jawa, tempat tinggal kita. Harus ada sebuah garis yang akan melintangkan antara ini dan ini, sehingga nanti kita bisa membuat segitiga bola yang akan merumuskan ke arah kiblat tersebut. Oke, sekarang saya akan membuat lintang garis pertama yang membentuk pertama saya akan membuat sebuah lingkaran besar yang melewati Ka'bah. Pertama, saya akan membuat lingkaran besar yang melewati Ka'bah, ini antara sini sama sini. Oke. Sebentar. Nah, selesai. Nah, ini adalah lingkaran besar yang melewati Ka'bah. Selanjutnya yaitu saya akan membuat lingkaran kedua, yaitu lingkaran besar juga yang melewati tempat kita. Oke. Melewati tempat kita di sini. Nah, di sini Ka'bah, di sini tempat kita. Lalu harus ada kan garis yang melintang sehingga membuat kita bisa melewati bisa menyambungkan antara garis Ka'bah dan garis tempat tinggal kita. Ini ada satu garis lagi, yaitu garis lingkaran besar ketiga. Ini di sini saya akan membuat titiknya di sini, dari sini. Oke. Nah, tinggal kita titik-titikkan aja ya, biar bisa kita lihat secara kanan. Mohon maaf ini agak kurang rapi. Nah, ini seperti contoh seperti ini. Ini adalah lingkaran besar utama, ini lingkaran besar yang menghubungkan Ka'bah, lingkaran besar yang melewati tempat kita, dan ini adalah lingkaran besar yang melewati antara Ka'bah dan tempat kita. Dan di sini saya akan membuat sebuah titik Greenwich. Titik Greenwich di sini, dan di sini adalah titik Greenwich, dan di sini ada titik Ka'bah tadi. Oke, untuk selanjutnya di sini kita bisa seperti ini. Dari sini ke sini kita bisa melihat. Nah, ini sudah ada sebuah segitiga besar yang melingkar dari sini
ke sini. Nah, ini adalah sebuah segitiga besar. Ini dinamakan segitiga bola dari arah kiblat tempat kita ke Ka'bah dan ke ujung sini. Oh ya, ujung sini ini adalah kutub utara. Dan ini adalah kutub selatan. Mohon maaf tadi lupa dijelaskan. Nah, di sini sekarang kita akan memberikan titik A di sini. Titik A, titik sudut A di titik sini, dan titik sudut B di titik sini, dan titik C di sini. Dan sisi A, B, C. Sisi A yaitu berhadapan di sini, sisi B berhadapan di sini, dan sisi C berhadapan di sini. Nah, setelah itu perlu kita ketahui selanjutnya yaitu saya akan membuat segitiganya. Segitiga ini kan tadi seperti contoh. Nah, ini seperti contoh segitiga, lalu saya akan membuat sebuah segitiga yang mana itu akan menjadi gambar yang memperjelas saja. Ini saya akan membuat di sini. Kita skip dulu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita sudah mendapatkan sebuah segitiga. Di sini terdapat sudut A, B, C, sisi A dan B dan C. Di sini kita sudah mendapatkan sebuah nilai. Terdapat sebuah sudut yang diketahui nilainya dari Greenwich ke bujur Ka'bah. Bujur Ka'bah tadi Greenwich kan di sini. Greenwich kan di sini. Nah, bujur Ka'bah di sini, berarti bujur Ka'bahnya di sini. Nah, pada saat itu, nah ini dari sini ke sini, ini dari Greenwich ke titik tengahnya ini. Nah, nilai B yang kita dapatkan adalah nilai dari B ini. Nilai B ini adalah dari kutub utara ke sini, ke bundar tengah ini, sampai ini dari sini ke sini nilainya adalah 90 derajat. Karena nilai B di sini, karena titik B di sini, maka kita akan mendapatkan nilainya yaitu 90 dikurangi lintang Ka'bah. Ini adalah lintang Ka'bah. Lalu selanjutnya kita akan mendapatkan nilai A. Kita sudah mendapatkan nilai A. Nilai A adalah dari A titik sini ke bundar tengah sini. Nah, dari A sampai ke sini. Ini dari A ke sini adalah nilainya 90 juga. Dan ini adalah lintang tempat kita. Nah, dari A sini sampai sini ini adalah lintang tempat kita. Jadi nilai A yang didapat adalah 90 dikurangi lintang tempat. Nah, setelah kita mendapatkan ini, mohon maaf, dan ini di sini adalah dari sini ke sini adalah bujur Ka'bah, dari sini ke sini adalah bujur tempat. Nah, selisih dari sini adalah di sini ini adalah nilai selisih bujur di sini. Oke. Untuk arah kiblatnya kita mendapatkan yang di sini. Yang kita cari adalah sudut B ini. Sudut B ini adalah yang kita cari untuk arah kiblat. Nah, rumus arah kiblat pada umumnya yang kita ketahui sering kita dengar adalah rumus dari epimeris tentu. Rumus dari epimeris yaitu rumus epimeris sama dengan kotan arah kiblat. Kotan arah kiblat sama dengan tan lintang Ka'bah. Lintang Ka'bah dikali cos lintang tempat dibagi sin selisih bujur dikurangi sin lintang tempat dibagi tan selisih bujur. Nah, ini adalah rumus yang biasa digunakan dikaji di ilmu falak. Jika dilihat dari segitiga ini, maka arah kiblat yaitu di sudut B, dan kita ini perlu menggunakan variabel B besar. Variabelnya seperti cos B, cos A, cos B, cos C, cos B, nah seperti itu. Sekarang kita akan menggunakan variabel B besar, yaitu kita menggunakan persamaan cos. Nggak kelihatan ya. Kita menggunakan persamaan cos. Persamaan cos yang pertama yaitu cos B. Cos B sama dengan cos A, cos C, tambah sin A, sin C, dikali cos B besar. Nah, sudah. Terus, ini adalah persamaan titik pertama. Ini persamaan titik kedua yang kita menggunakan persamaan selanjutnya yaitu persamaan 2 cos C. Tadi persamaan cos B dan ini cos C. Ya, ini
cos A cos B ditambah sin A sin B dikali cos C besar. Nah, ini adalah persamaan kedua. Kita sudah mendapatkan persamaan. Di persamaan satu ini kita mendapatkan nilai C atau cos C, dan di persamaan kedua kita mendapatkan sudah sedemikian rupanya. Maka dari dua persamaan ini bisa kita substitusikan menjadi seperti ini. Cos B sama dengan cos A kurung cos A cos B ditambah sin A sin B dikali cos B dikali cos C besar. Nah, setelah ini lalu ditambah dari titik ini. Nah, ditambah sin A sin C dikali cos B besar. Ini kita substitusikan dari dua persamaan ini. Kita bisa dalam hal ini kita memakai sebuah relasi relatif, seperti bisa dikatakan seperti itu. Perumpamaan yaitu A dikali BC ditambah EF. Nah, seperti itu kita menggunakan perumpamaan. Oke. Selanjutnya yaitu akan kita simpelkan, sederhanakan lagi. Bukan disederhanakan, kita ini kan terdapat cos A dan ada cos A. Selanjutnya kita akan mengkali-kalikan gitu aja ya, supaya lebih cepat gitu. Selanjutnya kita ini cos A ini, ini kan cos B, ini cos A. Nah, ini cos A ini kita kalikan dengan cos A yang ini. Jadinya cos A pangkat 2. Cos A pangkat 2, mohon maaf ini salah nggak ya saya nulisnya? Cos pangkat A, cos 2 pangkat A. Nanti saya minta maaf ya kalau misalnya saya mendapat kesalahan ini. Lalu selanjutnya ini, nah ini kita kalikan dengan ini juga. Nah, dari sini kita mulai menulis biasa aja, cos B ditambah cos A sin A terus sin B terus cos C besar ditambah sin A sin C cos B besar. Nah, perlu diketahui nilai dari cos A pangkat 2 ini adalah nilai cos A pangkat 2. Nilai cos A pangkat 2 ini adalah 1 dimen sin A pangkat 2 atau bisa dikatakan 0,25. Nah, seperti ini. Nah, setelah selesai, sekarang kita beralih ke tahap berikutnya. Ini masih panjang banget soalnya. Selanjutnya setelah selesai ini kita akan menyederhanakan lebih sederhana lagi. Karena tadi kita sudah mengetahui nilai dari cos A pangkat 2 adalah ini, jadi kita nulisnya seperti itu aja ya. Sama dengan dalam kurung 1 min sin A pangkat 2 sin 2. Nah, gini tulisannya insyaallah. Terus dikurangi cos B ditambah cos A titik sin A sin B, bukan titik maksudnya dikali tadi. Terus cos C ditambah sin A sin C dikali cos B besar. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan menyederhanakan dari yang 1 min sin A pangkat 2 ini sama ini. Jadi nanti akan kita di sini nanti kita akan mendapatkan nilai. Nah, ini ada cos B, ini ada cos B, dan ini mohon maaf saya agak bingung di sini. Nah, di titik ini selanjutnya kita langsung ke rumus selanjutnya aja ya. Cos B dikurangi sin A pangkat 2 dikali cos B ditambah cos A sin C terus cos C besar ditambah
sin A, sin C, dan cos B besar. Nah ini. Nah oke. Untuk selanjutnya yaitu kita ini masih panjang banget sebenarnya. Selanjutnya kita lanjutkan aja ya kalau begitu. Selanjutnya yaitu kita akan mendapatkan sebuah penyederhanaan lagi, sin A pangkat 2. Sin A pangkat 2 di sini. Oh bukan, maaf, masih belum ya. Masih belum di situ. Salah saya. Salah memasukkan rumus. Astagfirullah, kelihatan. Cos B plus sin A pangkat 2 dikali cos B sama dengan cos B ditambah cos A. Nah ini nanti kita bakal mencoret-coret saja habis ini. Sin A sin B cos C besar ditambah sin A sin C dan cos B besar. Nah di sini kita akan membaginya aja, ini dibagi dicoret-coret. Nah ini karena ini ada sama ini, kita coret aja, kita bagi. Maaf. Terus setelah itu kita langsung ke selanjutnya, yaitu sama dengan sin A pangkat 2 dikali cos B kecil sama dengan cos A sin A sin B terus setelah itu cos C besar tambah sin A sin C dan cos B besar. Nah di sini kita akan mendapatkan sebuah persamaan AB. Contoh di sini yaitu ini adalah AB, ini AB. Terus setelah itu yang ini sama ini AB, tapi ada satu yaitu AC. Nah di sini ini A sama C, ini persamaan AB AC. Ini sebagai catatan untuk kita ya. Oke. Nah selanjutnya yaitu akan kita sederhanakan lebih lanjut, yaitu terus sin A ini akan kita bagi aja, sin A pangkat 2 dikurangi cos B dibagi sin A sin B. Nah lalu cos A sin B cos C besar sin A sin C dan cos B besar. Ini kita bagi dengan sin A dan sin B. Nah sudah dapat. Lalu setelah itu kita akan mendapatkan hasil dari ini. Nah ini sin A sama sin A akan menjadi sin A, cos B sama sin B akan menjadi kotan B di sini. Lalu ini kita tinggal coret-coret aja ya, karena ini ada sin A sin B. Nah sudah. Terus kita ini kita tulis saja seperti itu. Kita tulis saja sebelumnya ya. Cos A sin B cos C. Nah ini sin A sin B. Nah ini sin A sin B. Setelah kita coret, dan selanjutnya yaitu kan tinggal ini ada masian, ini kan masih ada tadi kan ini. Nah tadi kan ini nah yang ini kan belum. Nah selanjutnya kita tulis yang itu sin A sin C cos B besar dibagi sin A sin B. Nah ini sin A nya kita coret sama-sama sin A. Bentar, kehabisan kertasnya.
Nah, dari ini tadi kita sudah mendapatkan coret-coretan ini tadi ya. Selanjutnya yaitu sama dengan kita ambil sisa yang ada masih di sini, yaitu cos A. Maaf gak kelihatan ya. Cos A, cos C. Ini, yang ini sama yang ini. Terus setelah itu ditambah sin C kali cos B bagi sin B. Nah, ini sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita balik ke sini ya, soalnya kertasnya nggak muat sudah. Nah, selanjutnya yaitu saat kita menyinggung aturan sin, maka kita akan mendapatkan cos A. Cos A, kita akan mendapatkan cos A cos C, cos A cos C plus sin C, terus dibagi sin B. Di sini dikali cos B, ini dikali di sini ya, cos B, cos B besar. Nah, maka dari itu aturannya yaitu sin C dibagi sin C. Sin C kecil dibagi sin C kecil sama dengan sin C dibagi sin B besar. Nah, itu bisa kita ganti di sini. Kita sederhanakan saja. Setelah itu dari sini kita langsung aja ke cos A cos C besar ditambah sin C kali kotan B. Nah, di sini gitu. Setelah itu B dari sudut B tadi, yaitu sudut B yaitu adalah arah kiblat, kita akan memperjelas yaitu sin C, mohon maaf, sudut B tadi kan arah kiblat. Nah, di sini lalu kita akan menjelas sin A kotan B, sin A kotan B. Nah, ini sin A kotan B sama dengan cos A cos C besar ditambah sin C dikali kotan B. Nah, setelah itu selanjutnya sin C kotan B besar sama dengan sin A kotan B dikurangi cos A dikali cos C besar. Setelah itu kotan B ini kotan B sama sin C ini nanti dihilangkan. Maka untuk menghilangkannya kita akan serba sini, yaitu kotan B sama dengan sin A kotan B terus dikurangi cos A cos C besar dibagi dengan sin C besar. Oke. Selanjutnya yaitu hasil dari sini kita akan mendapatkan sin A kotan B dibagi sin C. Jadi ini dibagi jadi 2 gitu maksudnya. Ini cos A cos C besar sama kayak tadi bagi sin C besar. Maaf, dan ini dibagi, di sini dibagi ini ya kotan C. Maaf, saya tadi kayaknya lupa nyatet. Nah, terus selanjutnya tuh kelihatan dah. Nah, setelah itu kita sederhanakan. Di sini sama dengan sin A kotan B bagi sin C dikurangi cos A cos C dibagi sin C. Nah, ini dibagi di sini, kita ulang lagi kotan C nya ini. Nah, maaf ini saya nulis ulang lagi ya, kurang fokus tadi saya. Jadi kita sederhanakan di sini, oke? Kita sederhanakan. Nah, sin A kotan B dibagi sin C dikurangi cos A kotan C besar. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan ke dalam rumus ABC yang tadi ke dalam konsep yang awal. Nah, A itu tadi kan A adalah 90 dikurangi lintang tempat. Nah,
90 dikurangi lintang tempat itu adalah sin 90 dikurangi lintang tempat. Nah, seperti ini. Lalu B adalah 90 dikurangi lintang Ka'bah, betul? Nah, B itu ya, maaf, kotan 90 dikurangi lintang Ka'bah. Oke, lintang tempat. Nah, lintang Ka'bah. Lalu selanjutnya C itu adalah selisih bujur. Selisih bujur di sini sama. Nah, ini sin selisih bujur. Selisih bujur. Lalu selanjutnya cos A. Cos A adalah 90 dikurangi lintang tempat, yaitu sama sin kurung 90 dikurangi lintang tempat. Nah, tutup. Nah, terus setelah itu kita mendapatkan kotan C. Kotan C ini adalah selisih bujur. Nah, ini adalah kotan selisih bujur. Oke, sekarang kita tulis ya di sini. Kita perjelas lagi rumusnya di sini. Dah, di sini oke. Sin 90 dikurangi lintang tempat sama dengan cos lintang tempat. Nah, kotan 90 dikurangi lintang tempat sama dengan tan lintang Ka'bah. Selanjutnya yaitu sin selisih bujur sama dengan sin selisih bujur. Nah, cos 90 dikurangi lintang tempat yaitu cos lintang tempat. Nah, setelah terakhir kotan selisih bujur adalah tan selisih bujur. Ini jika kita jadikan rumus maka akan menjadi sudut B, rumusnya kotan arah kiblat sama dengan tan lintang Ka'bah dikali cos lintang tempat dibagi sin selisih bujur dikurangi sin lintang tempat dibagi tan selisih bujur. Nah, ini tadi yang kita ulik-ulik tadi itu adalah asal mulanya. Mohon maaf tadi agak perabotan ini kita dapatkan rumusnya. Terima kasih, cukup sekian. Dadah.